Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman semua? Bertemu lagi dengan saya Dr. Rahma Saena Nasution, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Angkatan 49 Kelompok 4, dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Iwan Faizan Nasution MAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai podcast, yaitu tentang penerapan core value, terutama tentang core value harmonis. Nah, sebelum kita ke contoh penerapan nilai dasar harmonis, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu pengertian dari nilai harmonis itu sendiri. Harmonis itu sendiri memiliki 3 standar perilaku. Di sini saya akan jelaskan beserta contoh yang saya terapkan di unit kerja saya, yaitu di UPTD Puskesmas Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana di sini saya bertugas sebagai ahli pertama dokter umum. Nah, yang pertama itu adalah menghargai setiap orang apapun itu latar belakangnya. Nah, saya yang bertugas sebagai seorang dokter harus menghargai setiap pasien yang datang berobat tanpa memandang latar belakangnya. Kita kan tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Nah, hal tersebut merupakan potensi dan juga tantangan bagi saya sendiri sebagai seorang dokter dalam menjalankan tugas dan fungsi saya. Maka, saya harus memperlakukan semua pasien saya dengan sama, tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Nilai perilaku yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Nah, jika rekan kerja kita membutuhkan kita untuk membantu dia dalam pekerjaan, maka kita harus dengan segera membantu mereka. Hal ini juga akan bermanfaat bagi kita dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita berikan bisa semakin baik dan optimal. Sedangkan nilai perilaku yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif. Diperlukan sikap dan perilaku yang positif serta disiplin dalam menjalankan suatu perilaku. Nilai perilaku positif ini dicerminkan dengan terbuka pada hal-hal baru atau istilahnya open-minded. Kita terbuka untuk menerima pendapat dari orang-orang sekitar kita. Koordinasi dan diskusi antar rekan kerja merupakan cara agar dapat membuka sudut pandang kita secara baru. Di puskesmas saya misalnya, setiap bulannya atau mungkin dalam 2 bulan atau dalam per trimester itu diadakan kegiatan minilog namanya. Jadi di sini kita akan melakukan rapat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan puskesmas kita. Lalu secara bersama-sama kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, kita bisa sharing-sharing atau berbagi pendapat dengan rekan kerja kita yang lain. Nah, ini perlu karena dengan begini pastinya kita bisa dengan secara langsung atau tidak langsung menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan manfaat core value harmonis di unit kerja antara lain adalah akan membantu kita secara individu tenang menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk kita saling berkolaborasi dan bekerja sama, lalu meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Core value harmonis ini membuat kita lebih peduli dan saling menghargai. Ya, ayo dong teman-teman yang lain, kita semakin memperkaya perilaku harmonis kita dalam dunia kerja. Hangat, harmonis, dan manis di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, demikianlah podcast saya kali ini mengenai core value harmonis. Saya berharap dengan podcast saya ini bisa semakin menambah pengetahuan dan pengalaman kita di dalam dunia kerja. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mendengarkan podcast saya selanjutnya.